Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 57 10 Tanda Naga. Darah kuda naga diserap oleh Jiang Chen dengan bantuan keterampilan transformasi naga sedikit demi sedikit. Setelah darah emas diserap, kecepatan sirkulasi transformasi naga menjadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Energi alam di sekitarnya juga dapat diserap jauh lebih cepat daripada sebelumnya. 6 tanda naga di laut Qi Jiang Chen bergetar saat darah emas dikirim ke setiap bagian tubuh Jiang Chen. Berdengung. Suara mendengung terdengar dari tubuh Jiang Chen. Ekspresinya tenang, dan matanya terpejam. Aura emas menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti makhluk suci. Big Yellow merasa kesal saat dia menghentakkan kakinya. Menyaksikan seseorang menyerap darahnya sendiri bukanlah perasaan yang baik, dan yang membuatnya lebih kesal adalah dia harus menjaga Jiang Chen. Orang ini adalah orang yang memiliki keajaiban. Dia telah membangun indera ilahinya di alam Qihai, dia dapat melawan seorang prajurit inti fana meskipun hanya seorang prajurit Qihai menengah, tubuhnya mampu menahan racun mematikan dari ular piton hijau, tubuhnya lebih kuat dari logam, dan dia memiliki ki dan darah yang kuat seperti seekor naga, auranya lebih unggul dari yang lain, ini sangat aneh. Big Yellow menatap Jiang Chen tanpa berkedip. Bahkan dengan harga dirinya, dia harus mengakui bahwa pemuda ini benar-benar luar biasa. Mungkin, monster semacam ini bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata luar biasa, seorang pria ajaib adalah deskripsi yang lebih baik. Sebenarnya, terlahir kembali setelah kematian itu sendiri adalah sebuah keajaiban. Kelahiran kembali Jiang Chen adalah sebuah keajaiban. Keahlian apa yang dimiliki orang ini? Bagaimana dia bisa menyerap garis keturunanku? Big Yellow menatap Jiang Chen. Dia semakin terkejut dari menit ke menit. Di seberang hutan, Chen Xuang berjalan dengan ekspresi muram di wajahnya, dan Ruan Ling mengikutinya dari dekat. Kakak Chen, anjing itu sangat cepat. Bahkan kamu tidak bisa mengejarnya, kata Ruan Ling. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh anjing itu hari ini. Dan juga Jiang Chen, dia berani membunuh sesama murid sekte pedang surgawi kita. Dia mencari kematian. Chen Xuang menggertakkan giginya dan mulai mengamati sekelilingnya dengan indera keilahiannya. Kita akan pergi ke sana. Indera ilahiku bisa merasakan jalan yang pernah mereka lalui sebelumnya. Mereka tidak jauh lagi. Chen Xuang berkata sambil berlari ke arah itu bersama Ruan Ling. Arah ini mengarah ke lembah tempat Jiang Chen dan Big Yellow bersembunyi. Di dalam gua, energi Jiang Chen semakin kuat. Darah kuda naga telah diserap sepenuhnya olehnya, dan keterampilan transformasi naga telah mengalami transformasi besar. Kecepatan sirkulasinya telah berlipat ganda, yang berarti bahwa kecepatan kultivasinya akan menjadi 2 kali lebih cepat. Pada saat yang sama, setelah menyerap garis keturunan dalam darah kuda naga, tidak hanya keterampilan transformasi naga miliknya yang berubah dari akarnya, ki dan darah Jiang Chen juga menjadi jauh lebih kuat. Di kepalanya, ada sosok naga yang terbuat dari ki dan darahnya. Apa? Orang ini bisa mengeluarkan energi naga. Bagaimana mungkin? Keahlian ajaib apa yang dia miliki? Luar biasa. Big Yellow tidak bisa tenang lagi. Dia baru saja menyaksikan hal paling langka di dunia, seorang manusia yang bisa melepaskan energi naga. Itu benar-benar energi naga. Orang ini terlalu abnormal. Jika aku memberikan esensi darah dari sumberku, maka mungkin dia bisa menggunakan keahliannya dan melepaskan kemampuan bawaanku. Sialan, bahkan aku sendiri belum membangkitkan kemampuan bawaanku. Big Yellow luar biasa kesal, saat ini merasa agak rendah diri terhadap Jiang Chen. Berdengung gelombang. Gantian Jiang Chen mengeluarkan suara mendengung, dan tanda naga ketujuh yang memudar langsung mengembun. Pada saat yang sama, tanda naga ke-8 muncul tepat setelah yang ke-7. Mampu membentuk 2 tanda naga dalam waktu yang singkat bukan karena energi dalam darah Big Yellow, melainkan karena transformasi keterampilan transformasi naga. Tanda naga sekarang memiliki fondasi yang jauh lebih kokoh. Tak lama kemudian, tanda naga ke-8 telah sepenuhnya terkondensasi. Laut Qi Jiang Chen telah mengalami perubahan total. Dia membuka matanya dan buru-buru memakan beberapa pil pemulihan fana. Sapu bersih. Banyak lapisan gelombang energi memancar dari gua tersebut. Pada saat ini, Jiang Chen telah menerobos ke alam Qihai akhir. Energinya tidak berhenti tumbuh. Transformasi keterampilan transformasi naga telah membawa manfaat besar bagi Jiang Chen, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan menyerap jiwa iblis yang kuat. Di laut Qi-nya, tanda naga ke-9 telah sepenuhnya terkondensasi, dan tanda naga ke-10 juga sepenuhnya terkondensasi. Wah! Energi dahsyat dalam jumlah yang luar biasa dilepaskan dari tubuh Jiang Chen, menyebabkan gua berguncang seperti gempa bumi. 10 tanda naga sudah cukup bagi Jiang Chen untuk melangkah ke alam Qihai akhir, hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak alam tersebut. Kemampuan bertarungnya telah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 10 tanda naga memberinya kekuatan 100.000 jin.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, sesuatu yang luar biasa. Sial, kau akan mengubah surga jika terus seperti ini. Big Yellow meludahkan lidahnya, transformasi Jiang Chen sungguh mengejutkannya. Saudara Chen, ada suara berisik dari sana. Ruan Ling dan Chen Suang berada di perbatasan lembah, dan mereka segera mendengar suara yang berasal dari gua. Pasti anjing itu dan Jiang Chen. Ayo pergi. Saudari Ruan Ling, nanti saat kita bertarung, kau berdiri saja di belakangku. Pria dan anjing itu benar-benar licik. Kau bukan tandingan mereka. Chen Suang mengingatkannya. Baiklah, aku akan membantu saudara Chen Suang dari samping. Ruan Ling menjawab. Ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan anjing itu, dia tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya. Di dalam gua, dua cahaya terang melesat keluar dari mata Jiang Chen. Dia perlahan berdiri dari tanah sambil tersenyum pada Big Yellow. Setelah mendapatkan manfaat besar dari Big Yellow, dia mulai lebih menyukai anjing itu. Telinga si kuning besar berkedut sedikit, dan dia berkata, kedua orang dari Sekte Pedang Surgawi itu ada di sini. Bunuh mereka untukku. Ayo pergi. Jiang Chen tersenyum. Seorang pria dan seekor anjing berjalan keluar dari gua. Tepat pada saat ini, Chen Suang dan Ruan Ling juga telah tiba di gua. Kedua belah pihak segera saling melihat. Jiang Chen, anjing mati, mari kita lihat kemana kau bisa lari sekarang. Chen Suang menghunus pedangnya sambil menatap dingin ke arah pria dan anjing itu. Dengan jarak sedekat itu, dia telah sepenuhnya mengunci Jiang Chen dan Big Yellow. Kali ini, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Kakekmu tidak siap untuk mencalonkan diri kali ini. Jiang Chen berkata dengan santai. Jiang Chen, selain menggunakan racun terkutuk itu, apalagi yang bisa kau lakukan? Bahkan jika kau akan menggunakan racun hari ini, aku tetap akan membunuhmu. Chen Suang mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke arah Jiang Chen. Apakah aku perlu menggunakan racun untuk menghadapimu? Itu akan sia-sia. Jiang Chen berkata dengan ekspresi percaya diri. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa membunuh seorang prajurit inti mortal awal dalam sekejap, dan jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, maka dia akan mampu membunuh seseorang yang kuat di ranah inti mortal menengah, seperti Chen Suang. Haha, itu lelucon terlucu yang pernah kudengar. Hadapi kematianmu. Chen Suang tertawa terbahak-bahak. Ia segera mengayunkan pedang di tangannya, menghasilkan jaring cahaya yang terbuat dari sinar pedang yang terbang ke arah Jiang Chen. Pergi, bunuh dia. Tunggu dulu, jangan bunuh dia. Ayah masih harus membalas dendam. Big Yellow bersembunyi lebih jauh di belakang Jiang Chen. Dia duduk di tanah dan meludahkan lidahnya. Seolah-olah dia akan menonton pertunjukan. Jiang Chen tidak berani mengabaikan kemungkinan apapun saat menghadapi serangan Chen Suang. Dia berteriak dan segera melepaskan jari surya gandanya. Sebuah ledakan terdengar, dua jari emas besar muncul. Masing-masing jari seperti tombak yang bertujuan untuk merobek lubang di langit, bersinar dalam cahaya keemasan. Setelah menerobos ke alam kihai akhir, dia mampu menggunakan jari surya ganda 6 jari. Double Solar Finger adalah keterampilan yang melepaskan dua jari emas besar pada saat yang bersamaan. Seketika setelah dilepaskan, dua jari emas besar itu akan menyatu menjadi satu jari emas yang kuat. Setelah dua jari itu menyatu, ukurannya tidak bertambah secara signifikan, tetapi cahaya keemasan yang dipancarkannya jauh lebih terang, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan jari surya tunggal. Ledakan. Di bawah hantaman jari matahari ganda, jaring pedang yang dilepaskan Chen Suang hancur berkeping-keping, dan jari matahari ganda tidak kehilangan sedikit pun kekuatannya saat terus terbang ke arah Chen Suang. Apa? Wajah Chen Suang langsung berubah. Kemampuan bertarung sekuat itu jarang ditemukan bahkan di Sekte Pedang Surgawi. Meskipun Chen Suang adalah seorang prajurit inti mortal menengah, kemampuan bertarung yang dia ketahui hanya pada kemampuan bertarung mortal tingkat menengah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari kemampuan mortal tingkat tinggi, belum lagi kemampuan bertarung tingkat bumi yang bahkan lebih kuat. Jari matahari ganda tiba di depannya dalam sekejap, dan Chen Suang tidak berani ceroboh. Senjata tempur di tangannya menghasilkan suara mendengung saat dia mengayunkannya dan melepaskan sinar pedang yang terang. Sinar pedang itu seperti aliran air emas, dan langsung berbenturan dengan jari matahari ganda milik Jiang Chen. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar dan menyebabkan seluruh lembah berguncang. Cahaya keemasan menjulang tinggi ke langit, terang dan bersinar. Meskipun Chen Suang berhasil menangkis Double Solar Finger, ia merasa tidak enak badan. Ia terpaksa mundur selusin langkah dan nyaris tidak bisa berdiri diam. Dan darahnya kacau, dan ia kesulitan bernapas. Ia menatap Jiang Chen yang berdiri di seberangnya. Jiang Chen tampak tenang dan bersemangat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mata Chen Suang memerah. Dia tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi.
Dia adalah seorang jenius dan murid dari Sekte Pedang Surgawi. Dia adalah seorang prajurit inti fana menengah, jadi bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh seorang prajurit Qihai muda di tempat terpencil ini? Ruan Ling berdiri di belakangnya dengan mulut menganga lebar. Kepercayaannya pada Chen Xuang kini sirna, dan digantikan oleh keterkejutan. Kakak, bagus, sangat bagus. Wah, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, Wolf. Si kuning besar menggonggong dengan penuh semangat. Sepertinya dia sudah terbiasa bertingkah seperti anjing, lupa bahwa dia sebenarnya adalah kuda naga yang sombong. Aku tidak percaya aku akan dikalahkan oleh seorang pendekar Qihai. Bahkan jika kau telah menembus alam Qihai akhir, aku tidak akan terkalahkan. Chen Xuang menggertakkan giginya. Dia orang yang sombong, dan dia tidak akan menerima kenyataan bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang prajurit Qihai. Jiang Chen, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi, terima ini, tebasan petir. Chen Xuang kembali melepaskan energinya saat ia melompat 10 meter ke udara dengan energi Yuan yang cemerlang menyelimuti tubuhnya, menyebabkan udara bergetar. Lapisan riak pedang dihasilkan oleh pedang di tangannya. Tebas. Plus. Chen Xuang berteriak sambil mengayunkan pedangnya ke arah Jiang Chen yang berdiri di bawahnya. Tebasan ini menghasilkan 3 sinar pedang yang bersinar terang, setiap sinar seperti pedang emas besar, menyambar seperti petir.